Halo, Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu dengan temanya adalah New Love. Ya, jadi New Love, cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu selanjutnya ya, cinta baru kamu. Kita akan lihat ciri-ciri dia seperti apa ya. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Di sini kita akan tarik 4 kartu ya untuk kartu tarotnya. Kita akan lihat ciri-cirinya, tidak baca untuk dinamikanya. Apa yang kita dapat saja, oke? Di sini kita punya the World, kemudian di sini ada Four of Swords, Knight of Cups, and the Fool. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi ini semua zodiak ada ya. Di kartu pertama kita punya the World. Oke, World di sini aku lihatnya lebih ke mungkin kamu punya banyak perbedaan dengan seseorang ini ya. Bisa dari adat, budaya, agama, kemudian dari pulau, kota gitu, atau bahkan di sini kamu berbeda negara dengan seseorang ini. Jadi punya banyak perbedaan dengan orang ini. Ya. Itu untuk ciri yang pertama, kalian ada perbedaan di sini. Kemudian di kedua di sini ada Four of Swords. Oke. Bisa juga ini seseorang yang pernah punya luka ya di masa lalu. Punya trauma gitu ya. Mungkin hubungan dia dengan bisa ini dia pernah punya trauma dari keluarga gitu ya, hubungan dia dengan orang tua bisa seperti itu, ataupun ini dengan pasangan dia sebelumnya bisa juga ya. Jadi dia pernah punya pasangan untuk sebelumnya gitu, tapi ada fase dimana dia merasa tersakiti gitu ya, atau kecewa gitu. Karena aku lihatnya dengan Four of Swords ini kayak lebih ke kartu healing gitu ya. Jadi seseorang yang butuh penyembuhan atau pemulihan diri gitu ya, dari stres, dari trauma, dari rasa sakit kayak gitu. Ya, jadi ini bisa kesakitan dia, trauma dia itu bisa dari keluarga gitu ya, orang tua gitu, ditinggalkan orang tua bisa seperti itu, ataupun dari pasangan dia sebelumnya, mungkin dia pernah berumah tangga kayak gitu. Ya, dan di sini ada Knight of Cups. Aku lihat ada beberapa di sini yang mungkin ciri-ciri dia adalah orang yang seumuran atau lebih muda dari kamu ya. Tapi aku lihatnya di sini lebih ke seumuran. Kemudian sosoknya ini kalau dari penampilan luar ya, ini orangnya sangat energik gitu ya, sangat antusias gitu ya, dan juga sangat pede gitu ya, percaya diri banget gitu. Orangnya romantis di sini. Kemudian keren gitu ya, kalau dia cowok ya dia keren gitu ya, dan menyenangkan gitu ya. Jadi orang-orang lawan jenis gitu ya, jika bicara dengan dia tuh kayak seneng gitu bawaannya. Mungkin dia juga agak sedikit pandai gombal ya, pandai merayu,
Tapi di sini dia ini memang tipikal orang yang walaupun pandai merayu, pandai gombal gitu ya, ini kayak setakat fun sih gitu ya, fun aja gitu. Jadi kayak mungkin dia bercanda, mungkin dia bergurau kayak gitu loh. Orangnya menyenangkan. Pokoknya di sini orangnya menyenangkan, apalagi di sini ada the fool. Jadi orang ini orang yang suka akan kebebasan gitu ya. Orangnya ini melakukan apapun tuh sesuai dengan apa yang dia mau, yang dia ingin. Yang penting buat dia tuh bisa happy gitu. Dan agak sedikit polos juga, tapi ada juga yang di sini bukan polos tapi lebih ke masa bodoh gitu loh. Orangnya super cuek gitu loh. Dia nggak peduli dengan apa kata orang, omongan orang, tapi yang penting yang buat dia happy, yang buat dia senang itu dilakuin kayak gitu loh ya. Bergerak sesuai dengan keinginan hati gitu lah. Agak impulsif orangnya gitu. Dan ini suka kebebasan ya orangnya. Suka kebebasan di sini maksudnya bukan berarti dia kayak flirting sana flirting sini, enggak gitu. Cuman kalau misalkan dia jadian itu pacaran lah ya, jadian jadi pasangan kamu itu orangnya nggak suka dikekang, nggak suka dikontrol, nggak suka dibatasin geraknya kayak gitu loh ya, seperti itu. Oke. Dan kita lihat ya dari kartu oracle-nya, ciri-cirinya apakah ini seseorang dari masa lalu ataukah orang baru di sini. Karena bisa juga ini orang dari masa lalu ya, gitu. Apalagi kamu yang pernah menjalin hubungan di sini. Mungkin ada perpisahan kayak gitu. Barangkali saja healingnya ini dari kamu, sakitnya ini dari kamu. Dan dia ada deception ya, ada codependency, addiction. Okay. I know. Di sini ada playfulness. Okay, I know. Yes. Oke. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Aku ngeliat di sini ada beberapa yang agak sedikit seperti yang gue bilang tadi ya, orangnya suka kebebasan. Mungkin ada beberapa yang belum bisa ya. Maksudnya gini, kalau misalkan kamu menginginkan seseorang yang serius dengan kamu, kayaknya seseorang ini belum bisa deh, gitu. Karena dia masih ada addiction di sini, gitu. Playfulness ini kayak orang yang masih suka senang-senang gitu loh, masih suka fun gitu ya, masih belum ingin menetap ataupun berkomitmen kayak gitu ya. Dan deception ini kayak berbicara tentang seperti orang yang ya seperti yang bilang tadi, mungkin dia pandai gombal, pandai ngomong gitu ya, pandai ngerayu gitu. Tapi ini rayuannya nih ya namanya rayuan gombal ya, jadi kan kayak nggak bener gitu loh ya, hanya untuk menarik perhatian saja gitu loh. Jadi hati-hati di situ, apalagi di sini ada energi the fool ya. Mungkin seseorang ini ya masih petualang lah ya, masih suka kebebasan, jadi nggak serius sama kamu. Kalau kamu menginginkan seseorang yang serius, kayaknya bukan orang ini deh gitu. Oke. Dia masih suka petualang ya, dia masih ingin sendiri, belum ingin menetap gitu. Oke. Ada yang beberapa seperti itu. Codependent di sini, addiction ini tentang perilaku ya, perilaku yang mungkin memang dia nggak bisa untuk dia lepasin gitu. Contohnya ya itu, mungkin dia masih pengen petualang gitu kan, itu udah kebiasaan dia seperti itu, belum bisa menetap gitu ya. Jadi hati-hati di situ ya, kalau misalkan ini memang orangnya seperti itu gitu. Kamu sendiri yang harus bisa menilai, melihat gitu ya, gitu. Dan di sini aku juga ngeliat ada beberapa yang seseorang ini egonya tinggi ya, gengsinya tinggi. Oke, seseorang ini ada orang yang gengsinya tinggi, egonya tinggi.
gitu. Ada beberapa di sini seseorang dari masa lalu kamu ya, seseorang yang nggak komunikasi dengan kamu ya, dan seseorang ini membuat kamu tuh sakit hati banget ya, kecewa banget dengan seseorang ini gitu. Tapi dia akan datang lagi ke dalam hidup kamu. Tapi kalaupun dia datang ke dalam hidup kamu, dia tidak merasa bersalah sama sekali di sini. Ya, karena orangnya gengsinya tinggi di sini, egonya tinggi, dia jaga muka banget gitu loh. Kalaupun dia datang ke kamu, dia nggak bakal minta maaf sama kamu ini. Kalau kamu menginginkan dia minta maaf itu enggak gitu. Mungkin kayak dia masa bodoh gitu ya. Pokoknya dia pengen balik sama kamu, ya udah balik gitu. Tapi kayaknya dia nggak bakal minta maaf gitu ya sama kamu, itu enggak. Kayaknya seperti itu ya. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, dan sekarang kita lihat untuk inisialnya. Ambil mana yang resonate ya. Walaupun mungkin dia juga nggak bisa jauh dari kamu ya, tapi dia juga nggak akan mengakui itu gitu. Pokoknya dia datang ke kamu hanya kayak oke, minta balikan lagi gitu aja gitu loh. Jadi orang ini nggak, ada beberapa yang mungkin bakal ngungkapin, tapi ada beberapa yang mungkin enggak. Tapi kalau untuk meminta maaf kayaknya enggak deh gitu. Tapi kalau untuk mengungkapkan perasaan, terbuka tentang perasaannya mungkin iya gitu. Makanya tadi aku bilang kayak seseorang ini tuh kayak kembali tapi kayak nggak pernah punya rasa bersalah sama sekali gitu kelihatannya gitu. Walaupun sebenarnya di dalam hatinya dia, dalam dirinya dia ada rasa bersalah, tapi dia nggak bakal tunjukin gitu ke kamu karena gengsinya tinggi di sini, jaga muka banget gitu. Dan di sini untuk inisial kamu atau dia ya, ada W, ada D, inisial nama ya, ada G, ada L, ada T, L, G, D, and W. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.